love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3100. Dua idiot nyalah. Iwan mendengus sambil menghadapi serangan kuat Alex dan Simon. Dia lalu mengayunkan lengannya untuk melepaskan energi spiritual yang kuat yang berputar ke arah Alex dan Simon. Bang, serangan-serangan itu bertabrakan dengan mudahnya. Energi spiritual Iwan menghentikan serangan Alex dan Simon. Kekuatan energi spiritual yang tersisa menghantam Alex dan Simon hingga membuat mereka berdua terbang beberapa meter jauhnya. Kemudian mereka mendarat di tanah. Wajah mereka menjadi pucat. Masing-masing dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan memuntahkan 2 suap darah. Kemudian mereka pingsan, jatuh ke tanah tampak lemah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Apa? Ini tidak mungkin. Para pejuang keluarga Mika tercengang, menggosok mata mereka untuk memastikan mereka tidak berhalusinasi. Mereka sadar bahwa Alex dan Simon mencapai tahap akhir yang munah dan bahwa Alex dan Simon adalah salah satu petarung terkuat di keluarga dan wilayah tengah. Namun Alex dan Simon dengan mudah dikalahkan oleh seorang pemuda dengan serangan sederhana. Betapa tidak percayanya hal itu. Ini adalah hasil yang sangat mengejutkan bagi para petarung. Tidak, ini tidak mungkin. Siapa dia? Kenapa dia begitu kuat? Alex dan Simon juga kaget. Mereka tidak mengira bahwa Iwan bisa sekuat itu karena Iwan terlihat sangat kuat. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka meremehkan Iwan. Pantas saja Iwan berani menerobos masuk ke sini dan meminta perlawanan. Bos pusat, ini kesempatan terakhirmu. Keluarlah sekarang atau aku akan menghancurkan tempat ini. Setelah menang dengan 1 serangan, Iwan mengabaikan petarung lainnya dan terus berteriak keras-keras untuk menarik perhatian bos pusat. Nak, beraninya kamu tidak menghormati bos pusat kami? Apakah kamu ingin mati? Segera setelah Iwan selesai berteriak, 2 orang berbicara dengan marah. Itu adalah 2 lelaki tua dengan wajah muram dan aura dingin dan kuat datang terbang dan mendarat dengan mantap di depan Iwan. Mereka tidak lain adalah Darren, Rasul ketiga, dan juga Stephen, Rasul kelima dari 5 Rasul di bawah bos pusat. Hei 2 orang tua, di mana bos pusat? Saya ingin bertemu dengannya. Iwan menyipitkan matanya dan menatap Darren dan Stephen. Dari aura dingin dan kuat yang dimiliki kedua lelaki tua itu, Iwan tahu bahwa mereka mungkin memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Hades. Darren, Stephen, dan para pejuang di halaman sangat senang melihat bos pusat dan dengan cepat memberi jalan baginya untuk melewatinya. Saat sorak-sorai berlangsung, bos pusat keluar dari kerumunan dengan wajah marah. Oh tidak, Tuan Gusnadi sedang dalam masalah. Raut wajah Hauser dan Ishak berubah. Mereka mengenal keluarga Mika dengan sangat baik dan dapat mengenali bos pusat dan anggota inti keluarga Mika. Iwan terlalu sombong dengan memaksa masuk ke dalam istana, berkelahi dan menarik perhatian para petarung. Kini hampir seluruh anggota inti dari keluarga Mika dan juga para petarung bos pusat ada di sini. Itu adalah barisan kuat yang tidak bisa ditandingi oleh Iwan. Jika tidak ada kejutan, Hauser dan Ishak memperkirakan betapa buruknya nasib Iwan nantinya. Namun momen mengejutkan terjadi begitu mereka mulai merasa khawatir. Hei, kamu adalah tiruan Brahma kan? Iwan terkejut saat dia melihat ke arah bos pusat. Segera dia mengenalinya. Situasinya sedikit berbeda dibandingkan dengan Hades. Ketika Iwan melihat Hades di wilayah selatan, dia hanya berpapasan dengan Hades. Mereka tidak berkelahi satu sama lain. Selain itu, Hades mengenakan topeng setan dan jubah panjang dan longgar untuk menutupi wajah dan bentuk tubuhnya.
Saat Iwan melihat Hades, aura Hades sudah tidak asing lagi bagi Iwan, namun Iwan tidak bisa mengenali Hades pada awal penglihatannya. Namun berbeda dengan klon Brahma, meskipun klon Brahma mengenakan topeng iblis untuk menutupi penampilannya juga, dia bekerja sama dengan bos selatan untuk melawan Iwan dan memberikan masalah besar kepada Iwan. Sejak Iwan bertarung dengan klon Brahma dalam waktu yang lama, dia sangat akrab dengan aura klon Brahma saat dia melihat bos pusat. Dia pun segera mengenali klon Brahma melalui beberapa bagian tubuh tertentu dan familiarnya energi sejati dan juga energi spiritualnya. Selain itu, Iwan tadi mengira bos pusat dan Brahma adalah orang yang sama setelah menginterogasi Hades. Lagi pula, dia kaget karena anggapannya salah. Bos pusat bukanlah Brahma yang asli, melainkan tiruan Brahma. Ini tidak terduga dan membuatnya sedikit lengah. Meskipun dia merasa terkejut, dia tidak mengerti jika bos pusat bukanlah Brahma yang asli. Lalu, siapakah sebenarnya Brahma yang asli itu?